Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul lanjutan dari UDU 16, yaitu modul website dan e-commerce. Nah, pada video ini saya akan secara spesifik menjelaskan mengenai modul website, sedangkan untuk part kedua akan dijelaskan lebih lanjut mengenai modul e-commerce. Oke, yang pertama-tama, apa sih website itu? Jadi, website di dalam UDU itu merupakan salah satu fasilitas di platform yang dapat memfasilitasi pembuatan dan pengelolaan situs web dengan mudah karena di dalam UDU itu telah disediakan berbagai template sehingga pengguna bisa melakukan editing atau customisasi dengan mudah. Lalu juga fitur website dalam UDU ini menyediakan berbagai perangkat dan opsi yang membantu perusahaan dalam menciptakan situs agar tampak profesional dan modern. Nah, dengan adanya fitur website tersebut, perusahaan itu juga dapat menampilkan produk dan layanan mereka, kemudian juga dapat mengurus ulasan dan juga memberikan reputasi bisnis di dunia maya agar dapat meningkatkan engagement dari calon customer. Selanjutnya, ini mengenai gambaran umum terlebih dahulu mengenai e-commerce. Jadi, e-commerce itu merupakan bentuk perdagangan elektronik yang memanfaatkan sistem elektronik seperti internet. Nah, hal ini mencakup transaksi elektronik, kemudian juga pertukaran data, lalu juga pengolahan hingga pengelolaan inventory yang menggunakan teknologi jaringan komputer. Lalu, pengelola e-commerce ini seringkali menghadapi kesulitan saat mencoba mengintegrasikan sistem e-commerce dengan inventory ataupun dengan divisi lainnya. Nah, tentunya hal tersebut mengakibatkan adanya hambatan dalam operasional sehari-hari karena perbedaan platform. Dengan begitu, UDU ini dapat memfasilitasi adanya kelemahan dari platform lain yang hal tersebut bisa saling terintegrasi. Oke, berikutnya yaitu mengenai simulasi pembuatan website. Di sini saya akan langsung saja menuju ke laman UDU. Nah, dalam praktek ini saya menggunakan UDU SOL, di mana saya telah melakukan login, lalu kita bisa langsung saja menuju ke modul website. Nah, mungkin sebelumnya bagi teman-teman yang belum melakukan instalasi, bisa menuju ke menu apps, lalu search yang namanya website. Oke, di sini terdapat beberapa hal. Yang pertama, website. Ini bisa diklik aja activate hingga tulisannya itu menjadi install. Lalu juga e-commerce kalian saya lakukan activate. Selanjutnya kita dapat pergi ke menu setting untuk mengaktifkan developer mode. Nah, ini scroll aja ke bawah lalu klik activate. Selanjutnya kita menuju ke dashboard website. Kemudian tunggu prosesnya beberapa saat. Ini dia tampilan website yang telah saya desain sebelumnya. Kemudian saya menggunakan tema dari UDU yang secara spesifik berkaitan dengan tema makanan. Nah, kemudian di sini telah saya cantumkan juga beberapa layout yang memiliki fungsinya masing-masing. Oke, langsung saja akan saya jelaskan dari proses editing. Nah, di button kanan atas ini ada tulisan edit, langsung saja diklik. Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini terdapat 3 menu yaitu blocks, customize, dan juga theme. Nah, teman-teman bisa mengubah tema warna, lalu juga setting dari button, subsite setting, lalu untuk customize sendiri, ini juga nantinya bisa dipraktikkan. Sementara untuk blog ini akan mengubah structure ataupun features yang ada di website. Ini ada berbagai macam bentuk. Untuk yang pertama dulu, saya mengubah logo dari brand yang akan saya buat. Nah, ini caranya dengan mengklik 2 kali, lalu bisa lakukan upload an image. Nah, di sini telah saya siapkan dan langsung tinggal klik add. Oke, maka tampilannya telah menjadi seperti ini. Nah, kemudian untuk halaman pertama ini saya menggunakan block cover, yang mana caranya cukup mudah dengan cara klik dan langsung drag aja di posisi sesuai keinginan teman-teman. Nah, awal mulanya seperti ini, lalu saya ubah tulisan dan juga isi yang disesuaikan dengan kebutuhan saya. Nah, dalam hal ini saya mencantumkan Foodlicious, di mana brand tersebut menyediakan berbagai macam makanan dan minuman organik berkualitas dan bercita rasa khas. Nah, Foodlicious ini merupakan solusi tepat pilihan keluarga Anda. Lalu ditambahkan button Shop Now. Tuh. Oke, kemudian untuk yang berikutnya ini saya masukkan image wall. Jadi tinggal diklik lalu drag ke posisi berikutnya. Kemudian saya ingin mengubah foto yang ada di template ini gitu, maka caranya juga sama seperti insert logo dengan cara klik lalu ubah dengan menu yang ingin teman-teman cantumkan di sini. Tuh, begitu pula dengan foto-foto yang lain. Oke.
Oke, ini adalah tampilan image wall yang telah saya susun, di mana telah tercantum menu-menu yang ingin saya tawarkan kepada para customer. Selanjutnya, pada space ini saya ingin memasukkan media list yang ada di pojok kiri bawah ini dengan cara klik drag, kemudian akan muncul tampilannya seperti ini ya. Ini bisa sekali untuk dilakukan pengubahan baik dari deskripsi, kemudian juga dari judul, hingga tampilan media yang ingin teman-teman gunakan gitu. Oke, sebagai contoh di sini media listnya itu berupa artikel. Pertama yaitu tips mengolah bahan makanan organik, lalu dilengkapi dengan deskripsi seperti ini. Ingin tahu lebih lanjut mengenai olahan bahan makanan organik? Yuk temukan tips dan trik untuk mewujudkan cita rasa makanan yang otentik hanya di sini. Tuh, jadi perlunya untuk meyakinkan para calon pelanggan itu agar bisa mengetahui benefit apa sih yang didapatkan setelah mendapat produk tersebut. Yang kemudian yang kedua yaitu mengenai event. Di sini saya cantumkan kegiatan dari brand saya untuk dapat dipasarkan secara langsung dengan cara mengikuti event Meet Us at the Car Free Day event setiap hari Minggu pagi di Yogyakarta. Nah, lalu yang ketiga yaitu mengenai artikel manfaat juga, yaitu kandungan gizi di balik makanan kekinian. Nah, di sini saya tuliskan makanan enak itu banyak, namun makanan yang enak dan bergizi itu belum tentu mudah didapatkan. Lalu di sini ada button continue reading yang bisa dibaca lebih lanjut mengenai headline dari informasi tersebut. Kemudian untuk structure berikutnya ini saya masukkan price list. Di sini sudah ada price list, langsung saja di drag. Nah, nanti akan muncul tulisan-tulisan dan juga item beserta harganya. Kemudian di sini saya mencantumkan fun paket yang terdiri dari berbagai menu unggulan dari brand saya. Oke, yang pertama ada mixed garden salad, dilengkapi dengan description yaitu dishes salad with fresh vegetables and fresh slice, harganya yaitu 25.000. Kemudian tortilla grill with potato wedges, harga 20.000. Lalu chicken fajita dishes from fried chicken came with Asian cheese sauce, harga 25.000. Kemudian Norwegian salmon balls, harga 35.000 dengan deskripsi rice bowl with Norwegian salmon. Kemudian beef burritos dengan harga 30.000, dilengkapi deskripsi delicious beef burritos with authentic sauce. Dan yang terakhir tuna and salmon burger with barbecue sauce, seharga 35.000 rupiah. Kemudian kita lanjut ke bagian tahapan proses order. Selanjutnya saya akan memasukkan features yaitu step. Di sini langsung saja di drag seperti yang tadi. Kemudian telah muncul template yaitu add to cart, sign in, pay, and get delivered. Nah, kemudian saya lakukan penyesuaian, dimana untuk deskripsinya yaitu pilih jenis item yang diinginkan dan masukkan keranjang. Kemudian konfirmasi akun yang telah terdaftar dan masukkan nomor handphone aktif. 3. Lakukan pembayaran dan berbagai metode yang disediakan, serta barang siap untuk dikirim. Nah, kita back dan juga ini hasilnya yang telah saya lakukan editing. Selanjutnya di sini pada menu customize saya ingin mencoba untuk mengubah background. Nah, tinggal klik di bagian bulatan yang ini, kemudian akan muncul berbagai warna dan teman-teman bisa pilih sesuai preferensi. Oke, sebagai contoh karena saya telah menggunakannya item, saya klik yang tengah ini. Oke. Nah, di sini ada yang berubah ya untuk bagian backgroundnya itu sudah menjadi peach. Sementara untuk yang background berikutnya ini kita perlu ubah satu persatu. Jika ingin mengubahnya warna hijau, maka tinggal klik saja. Lalu untuk yang berikutnya ini juga sama gitu. Jadi kita make space, baru memilih warna background seperti itu. Berikutnya teman-teman juga bisa melakukan kustomisasi styling text gitu. Jadi jika ingin mengubah jenis font atau mungkin ukurannya, ketebalannya, apakah itu huruf miring, garis bawah, coret, dan sebagainya, itu sangat bisa dilakukan di bagian inline text. Kemudian untuk ketebalannya ini juga bisa diatur melalui border. Kemudian saya contohkan di sini 2px ya. Lalu untuk bagian-bagian yang lain ini juga berkaitan dengan tampilan yang ada di sini ya. Jika ingin bikin small atau medium, regular, hingga versi yang lebih full seperti itu. Di sini juga banyak sekali dynamic content yang mungkin belum saya jelaskan lebih lanjut, dan di sini saya akan menunjukkannya secara singkat ya. Mungkin bagian ini bisa langsung di drag saja. Nah, nanti akan muncul untuk bagian form yang mana get delivered ini
bertujuan untuk melihat progres calon customer itu apakah melakukan pembelian atau tidak gitu. Maka untuk melakukan konfirmasi itu bisa memasukkan data diri mengenai customer dan klik submit seperti itu. Di juga ada map, lalu ada kolom pencarian, newsletter, countdown, pop-up, dan juga banyak hal yang tercantum di sini. Nah, kemudian berikutnya ini saya telah mengedit informasi yang ada di bagian bawah website itu ya, untuk mengetahui kontak mana sih yang bisa dihubungi oleh customer. Di sini saya masukkan nomor telepon, kemudian juga email, serta lokasi dari brand yang telah saya cantumkan di situ. Oke, untuk simulasi dari penjelasan modul website cukup sekian. Memasuki juga bagian kesimpulan bahwa seperti yang telah kita praktikkan tadi, website itu memiliki berbagai fitur dan juga berbagai konten yang ada di dalamnya. Nah, Odoo ini sebagai sarana yang dapat memfasilitasi pembuatan website dengan menyediakan berbagai template untuk bisa digunakan bahkan bagi para pemula. Selain itu, Odoo juga menyediakan fitur-fitur komprehensif yang dapat membangun dan juga mengurus fitur hingga situs web. Lalu juga hal tersebut mencakup adanya pembuatan, penyuntikan laman web, manajemen produk, penjualan, pengelolaan stok, serta integrasi dari sistem pembayaran hingga pengiriman. Hal ini berguna bagi para pelaku bisnis untuk bisa meningkatkan skala penjualannya dan juga menyebarkan informasi dengan cepat gitu. Maka untuk pembahasan pembuatan website pada sesi kali ini saya sudahi. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih teman-teman.